Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya hari ini anak-anak? Di tengah kondisi yang seperti ini, kita harus pandai-pandai dalam menjaga kesehatan, rajin olahraga, makan makanan yang sehat, minum vitamin, jangan lupa, sholat dan gizinya juga jangan lupa, karena gak cuma kondisi fisik yang harus dijaga, tetapi hati, pikiran juga harus dijaga dengan baik. Hari ini masuk semua kan ya? Alhamdulillah kalau masuk semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab sholat dan zikir. Bagaimana sih adab ketika kita sholat, adab ketika kita zikir? Hal ini sangat perlu ketika kita sholat dan zikir itu kita perlu adab, karena di sini kita tidak hanya berkomunikasi dengan manusia loh, tetapi kita berkomunikasi dengan pencipta kita. Jadi kita harus punya adabnya. Ketika bertemu dengan tamu, ketika menerima tamu, kita pasti akan memuliakan tamu tersebut. Masa dengan pencipta kita nggak punya adabnya? Kan nggak mungkin. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Sholat dan zikir merupakan sarana kita sebagai seorang hamba untuk berkomunikasi dengan pencipta. Tentunya dalam berkomunikasi dengan Allah kita harus memiliki adab yang baik. Sholat merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang dijalankan 5 waktu dalam sehari. Dan zikir merupakan anjuran yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat. Karena rasanya kurang afdol ketika seseorang melaksanakan sholat tanpa adanya zikir. Zikir memiliki arti yaitu mengingat Allah, mengingat akan kuasa Allah, mengingat akan dosa-dosa kita. Bagaimana kita mentafakuri kejadian yang ada di seluruh yang ada dalam alam semesta ini. Selanjutnya, adab sholat. Adab sholat yang pertama yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Setiap sholat yang kita jalankan pasti memiliki waktunya tersendiri. Jadi seperti mungkin waktu zuhur itu dimulai ketika matahari sudah tepat di atas kepala hingga bayang-bayang setara dengan kita. Bayang-bayang sudah tidak terlihat lagi. Dan jadi ketika sudah azan, hendaknya untuk segera sholat, tidak menunda-nunda waktu untuk menjalankan sholat, karena kita tidak tahu umur kita itu sampai mana. Jadi ketika azan harus segera sholat ya. Pada sholat yang kedua, menjaga tempat sholat dan sujud. Ketika tempat yang kita huni bersih, pasti kita nyaman. Seperti halnya sholat, ketika tempat tersebut bersih, suci, gak ada najisnya, gak ada hadasnya, kotoran-kotoran kecil pun gak ada, kita pasti akan nyaman dalam menjalankan sholat. Jadi kita harus menjaga tempat untuk kita sholat agar kita nyaman dalam menjalankan sholat. Adab yang ketiga yaitu memakai pakaian yang terbaik. Hal ini seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berarti, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Maksudnya di sini ketika kita sholat kita harus pakai pakaian yang menutup aurat, bersih, wangi mungkin, karena ya agar kita nyaman ketika menjalankan sholat tadi. Kan ketika mungkin kita memakai pakaian yang kotor, bau, pasti kita gak bakal nyaman untuk memakainya. Sholat pun harus bagaimana kita bisa senyaman mungkin untuk sholat. Jadi pakaian yang digunakan untuk sholat itu pakaian yang terbaik, yang menutup aurat, yang bersih, yang suci. Nggak harus baru, tetapi yang terbaik, yang bersih lah paling enggak, dan menutup aurat. Untuk adab yang selanjutnya yaitu menyesal serta bersedih. Allah berfirman, dan sungguh zikir pada Allah yang terbesar. Maksudnya adalah kita diharapkan menikmati zikir atau bacaan-bacaan sholat kita, sehingga berpengaruh pada hati nurani dan amal perbuatan sehari-hari. Jadi ketika kita sholat, kita tuh benar-benar fokus, benar-benar
paham apa yang sedang kita lakukan, kita akan menyesal akan semua, mungkin menyesal dengan dosa-dosa kita, sehingga kita tuh akan bacaan-bacaan tersebut tuh berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang karena sholat sendiri kan untuk menghindarkan diri kita dari kemungkaran. Jadi ketika kita sudah menyesal, ketika sudah menyesal dan bersedih tadi, kita bakal berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Adab sholat yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, yaitu hendaknya kita khusyuk. Rasulullah memerintahkan untuk sholatlah seperti sholatnya seseorang yang akan meninggalkan dunia esok hari. Maksudnya di sini tuh ketika kita sholat, kita harus benar-benar fokus. Kita tuh merasa di diri kita bahwa besok kita tuh akan meninggal sewaktu-waktu, karena akan meninggal tadi. Ketika kita merasakan perasaan tersebut, pasti kita akan fokus, kita akan benar-benar menjalankan sholat yang baik, yang khusyuk, benar-benar pasrah kepada Allah. Jadi hendaknya ketika kita melaksanakan sholat, kita harus kita harus meyakinkan diri kita ketika kita itu besok meninggal loh. Jadi ketika sholat kita bakalan lebih khusyuk, lebih tunduk, lebih pasrah, lebih taat kepada Allah. Materi selanjutnya yaitu adab zikir. Adab zikir yang pertama yaitu melafalkan zikir dan wirid seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena panutan kita itu Rasulullah, jadi kita tuh harus meniru sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah, meniru ucapannya, ketetapannya, perbuatannya. Ya, kita harus meniru apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Seperti halnya ketika zikir, kita melafalkan zikir dan wirid sesuai yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Adab yang kedua yaitu mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Dengan kita paham apa yang kita dizikirkan, apa yang kita lafalkan, hal itu pasti akan lebih mengena di hati. Jadi kita lebih paham apa yang kita lafalkan hal tersebut, dan pasti akan lebih khusyuk dalam melaksanakan zikir. Adab yang ketiga yaitu duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti ketika kita melaksanakan sholat. Ketika ruangan tersebut bersih, suci, wangi, pasti kita akan nyaman dalam melaksanakan zikir maupun sholat atau ibadah-ibadah lainnya. Adab yang keempat yaitu mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi. Seperti poin yang sebelumnya yaitu duduk di suatu tempat yang suci. Ya, ketika ruangan itu wangi, ketika pakaian yang kita kenakan wangi, bersih, kita pasti akan nyaman dalam menggunakannya dan pasti akan lebih nyaman dalam melaksanakan zikir. Dan adab zikir yang terakhir yaitu memilih tempat yang agak sunyi. Hal ini dimaksudkan agar kita tuh lebih khusyuk, lebih bisa menyendiri ketika mengingat, benar-benar mengingat tuh kita khusyuk, kita diam, boleh memejamkan mata juga agar panca indera hati kita tuh terbuka, agar kita tuh tahu kuasanya Allah itu banyak. Allah tuh punya kuasa yang sangat-sangat besar dan yang harus kita syukuri, kita jaga, kita kelola dengan baik. Jadi kita harus selalu mengingat Allah. Mengapa kita wajib memperhatikan adab-adab sholat dan zikir? Yang pertama itu, mengapa kita wajib memperhatikan adab dalam melaksanakan sholat? Karena tujuan sholat yaitu kan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar bisa tercapai. Jadi ketika kita melaksanakan adab-adab sholat, dari mulai menjaga tempatnya suci,
pakaian yang wangi, pakaian yang terbaik, menjaga waktu, melaksanakan sholat tepat waktu, itu akan mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang enggak Allah suka. Seperti contohnya kita menjaga adab sholat, segera melaksanakan sholat. Jadi tuh yang mungkin niatnya awal kita sholat mepet waktu akhirnya, karena kita melaksanakan adab-adab sholat tadi, kita sholat kita menjadi tepat waktu, sholat kita menjadi lebih khusyuk, mungkin seperti itu. Dan kita perlu memperhatikan, mengapa kita perlu memperhatikan azab dalam zikir? Karena tujuan dalam zikir yaitu kan menenteramkan hati agar hati itu bisa tenang, hati bisa tentram. Jadi ketika kita benar-benar memperhatikan adabnya, hati kita bakalan merasa nyaman, tentram, damai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.